Selamat siang, Semeton Radar Bali Digital, kembali bersama saya Kadek Surya Kencana. Hari ini kita akan membahas tentang dua orang bintang tamu kita hari ini yang menjadi perpanjangan tangan dari para donatur di masa pandemi. Anom Peduli, ya, begitu mereka menyebut nama komunitas mereka. Anom itu artinya atas nama orang miskin. Nah, seperti apa sebenarnya kiprah dari dua bintang tamu kita, yaitu yang pertama ada Mas Arif, ya, Melki Kadafu, dan Pak Putu Yudano alias Putu Dok, yang akrab dipanggil demikian. Silakan saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Arif untuk menjelaskan apa itu Anom Peduli, Mas. Silakan, ya, Mas. Oke. Bisa dibuka maskernya, Mas? Ya, kita buka, karena ya. Kita sudah jaga jarak. Iya. Oke, selamat sore. Saya Pak Arif. Jadi komunitas Anom Peduli ini sebenarnya diawali kegiatan sosial saya sebagai seorang driver ojek online di masa-masa awal pandemi itu, sekitar bulan Februari, bulan Maret itu. Saya menyaksikan bahwa kawan-kawan baik saya, teman-teman sepermainan, teman-teman nongkrong saya itu rata-rata udah dirumahkan, atau mereka penghasilannya juga menurun, sedangkan saya masih bisa bekerja. Teman-teman itu banyak yang curhat dengan saya, Pak Arif, saya penghasilannya menurun, kasbon dong, kayak gitu. Jadi karena saya merasa saya masih bisa bekerja, penghasilan masih ada, mungkin saya bisa memberi bantuan sedikit seperti itu. Memang karena saya orangnya yang suka eksis di media sosial, jadi memberi bantuan sembako ke teman, saya foto, selfie, kita upload segala macam kegiatan kita. Dengan mengupload di media sosial itu, teman-teman di Facebook merespon dengan baik, bahwa di tengah pandemi ini, mari kita berbagi untuk sesama, seperti itu. Awalnya seperti itu sih sebenarnya. Akhirnya berkembang dengan mengupload di media sosial, teman-teman banyak yang memberi donasi. Akhirnya ya sampai sekarang berkembang komunitas Anom Peduli seperti itu. Ya. Baik, komunitas Anom Peduli ini itu kepanjangannya atas nama orang miskin. Itu seperti apa, Mas Arif? Sebagai bukti bahwa kita ini bisa memberi, bisa berbagi walaupun kita bukan orang kaya, seperti itu. Seperti itu sih arti atau maknanya, seperti itu. Baik, Semeton Radar Bali Digital, seperti yang kita ketahui, ya, angka kemiskinan di Bali itu bisa dikatakan naik melambung dan angka pengangguran itu juga melonjak. Ya, terakhir kalau tidak salah 1,2 juta orang menganggur di rumah. Otomatis memang bantuan-bantuan ini sangat penting diberikan, gitu ya. Penasaran siapa yang sebenarnya memberikan bantuan kepada komunitas Anom Peduli ini sehingga akhirnya lancar sampai bulan Januari 2021. Bahkan tadi sebelum ke studio Radar Bali, dua pejuang lapangan ini juga berbagi, ya. Bisa diceritakan mungkin Pak Putu seperti apa tadi sebelum ke sini memberikan bantuan itu? Matur semua, Semeton Radar Bali Digital, selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit dulu saya tambahkan dari keterangan Pak Arif tadi. Jadi Anom Peduli itu memang benar, itu singkatan dikatakan atas nama orang miskin yang peduli terhadap terutama warga kita yang terdampak COVID, yang di PHK, yang dirumahkan. Itu yang terpenting dulu, karena banyak juga warga yang sejak bulan Maret, yang saya tahu bulan Maret, sejak diberlakukannya pembatasan COVID-19 ini mulai mengeluh tidak ada bantuan segala macam. Akhirnya di warung Tresni itu tadi pertemuan beli Iwan Darmawan dengan senior saya, seorang musisi, yaitu beli Indrawan ownernya. Jadi dari pertemuan itu dilihat Pak Arif juga mengeser pembagian beras dulu, hanya beras 5 kilo itu uang pribadi. Uang pribadi. Itu awalnya, ya. Jadi dari sana kita saya tertarik ikut bergabung dan kita urunan uang pribadi juga. Ada 50.000, 100.000, terkumpullah 400, 500.000 itu kita buat 4 paket sampai 5 paket sembako. Itu dibagikan, kita share
dari sana menarik perhatian banyak netizen yang membaca Facebook saya Putu Yudana dan Arif Melki. Di sana netizen melihat, saya ikut dong, jangan hanya beras dong dikasih, tolong dikasih, ini saya ada bantu minyaknya, saya bantu mie-nya, atau saya bantu gulanya, seperti itu. Kebetulan saya ada beberapa komunitas, teman-teman di komunitas musik, Bradoro Community yang juga di sana banyak mereka menganggur karena kehilangan lahan. Nah, di sana kita juga share tentang kegiatan Anom Peduli. Ada yang jadi donatur, ada nanti jadi penerimanya, teman-teman kita. Ada kan kemampuan ekonomi beda-beda. Kemudian teman-teman komunitas lain, Jakat Wak Bali, kemudian alumni sekolah saya, kemudian teman-teman di Barok. Jadi semua berawal dari sahabat dulu, sahabat kita yang membantu. Akhirnya kami setiap minggu rutin 2 kali sampai 3 kali bisa membagikan paket sembako tersebut. Itu awalnya kita mulai dengan sembako berupa sederhana aja, beras, gula, mie dan minyak goreng. Itu yang paket sederhananya. Setelah itu pergerakan kami di Anom Peduli makin meluas, dikenal orang, otomatis donatur mulai tertarik. Ada yang lewat messenger, kita tak kenal awalnya, kita di messenger, saya mau dong ikut bantu, boleh, baik berupa apa, bantuannya apa aja boleh, barang boleh, berupa uang boleh. Semua bantuan donatur itu langsung kami jadikan paket sembako, atau ada donatur ngasih pampers, ada ngasih susu atau tas sekolah, kami bagikan langsung. Jadi sebagai pertanggungjawaban kita, karena mereka membantu Facebook kita, apapun yang kita dapat kita share, jadi mereka tahu langsung. Jadi bantuannya sudah sampai, tidak ada dikurangi, bahkan kami menambahkan. Kasarnya begini, satu paket sembako itu tidak selalu 100.000, bisa kita habis 105.000, 108.000. Kalau 10 paket cuma kita yang nambahin kekurangannya, saya dari Pak Arif, supaya tidak terjadi miskomunikasi, dikira kita malah mengambil bantuan itu, tidak. Jadi mereka ngasih 10 paket, 20 paket, ya kita share 10 paket atau 20 paket utuh. Bahkan kalau yang ngasih tanpa tas, kita yang beli tas, karena kita tidak mau memakai tas kresek, tas plastik kita tidak mau. Anom Peduli itu bantuannya pasti memakai tas daur ulang, tas belanja yang kita beli dengan harga fisiknya 4.500 sampai 5.000. Kalau 10 ya kita beli sendiri kalau memang kekurangan tas. Arti maksudnya love, share, care itu ya. Itu transparan ya. Ya. Dan bantuan kita itu juga hari bagaimana tidak hanya itu, ada dari komunitas anak alam memberikan kami 300 pasang sepatu baru ini, sepatu baru berlengkap dengan kaos kakinya. Itu lewat teman saya beli kodrat, koordinatornya, kita dikasih 300 pasang sepatu baru untuk anak SD dan SMP. Jadi mereka sangat senang, anak-anak yang kurang mampu, yang orang tuanya mendadak di PHK atau diberhentikan, ini kita kasih sepatu baru. Dan itu sepatunya boleh saya bilang sepatu bermerek semua. Jadi bukan sepatu yang ecek-ecek, sepatunya yang bagus, yang memang mahal. Kita bagikan, mereka sangat senang sekali dikasih berupa sepatu. Habis itu kami dibantu buku LKS. Jadi Juli Agustus kami membagikan LKS untuk anak SD SMP, itu LKS. Tahun ajaran baru ya. Ajaran baru, kami ada donatur. Kebetulan beliau tidak mau disebut namanya, beliau distributor buku LKS di Jalan Sedap Malam, alamat tokonya. Jadi kami dibantu buku LKS. Ada tas sekolah. Salah seorang penjahit yang tradisional menjahit masker, menjahit sendiri Bu, ini saya order, tidak besar omsetnya beliau, tapi beliau menyisihkan. Jadi Ibu Winari hidupnya sederhana tapi ikut berkontribusi menjadi donatur kami. Dan maskernya indah, maskernya beliau desain pribadi, tidak ada yang menyamai, tidak bisa dibeli di toko, harus order ke beliau. Jadi makanya Anom itu tidak semua orang kaya sana, atas nama orang miskin, orang yang sederhana pun niatnya membantu bisa. Betul. Baik, Semeton Radar Bali Digital, perlu kita garis bawahi ya apa yang disampaikan oleh Pak Putu Yudana tadi. Bila ingin membantu semeton yang memerlukan di masa pandemi ini, tidak perlu menunggu kaya dulu gitu ya. Betul, jadi ya berapapun yang dimiliki lebih itu bisa disumbangkan begitu. Dan bisa berupa apapun ya, termasuk pampers. Oke, dan juga ada sayur mayur. Sayur mayur, iya seperti itu, macam-macam. Baik, Mas Arif, sampai mana teritorial yang dijajah untuk menyampaikan bantuan-bantuan ini ke masyarakat? Di seluruh Bali kita sudah, seluruh kabupaten dan kota sudah, plus juga ada di luar Bali. Kita membantu sepatu dari anak alam itu
kita salurkan ke sahabat kita yang memang kebetulan dia dulu di Bali, di PHK, dan dia pulang kampung ke Jawa. Kita sudah kirim juga sepatu seperti itu. Jadi kita udah di seluruh Bali dan di luar Bali. Yang kemarin kita ke Negara itu memberikan paket bantuan untuk seorang ibu yang 2 anaknya tenggelam di Menduyo seperti itu. Kita bergerak bukan hanya Anom Peduli, ada juga tim dari Robi Apparel. Kita juga disupport oleh sahabat kami, owner dari warung nasi goyang semok yang ada di Jalan Gunung Tambora Denpasar seperti itu. Baik, berarti tidak berdua saja ya? Berdua, kita seluruh kabupaten kita punya tim, itu punya relawan. Kalau di kabupaten-kabupaten lain di luar Badung dan Denpasar itu kemana aja Mas Arif? Dan untuk sampai di titik itu pakai sepeda motor atau bagaimana? Nah, kita sudah di pedalaman Karangasem, Kelungkung seperti itu, Tabanan, di macam-macam di pelosok-pelosok lah yang kita harus naik gunung, melewati sawah segala macam. Itu puji syukur kita ada donatur tetap kita, seorang dokter itu, dia meminjamkan kendaraan pribadinya, mobilnya. Boleh kita pakai kapan saja untuk kegiatan sosial, bahan bakarnya semua disediakan seperti itu. Jadi teman Facebook seperti itu, dia melihat kegiatan kita Anom Peduli. Awalnya memang dia menawarkan, Pak Arif, saya ada mobil itu boleh dipakai. Karena awal-awal pandemi itu saya bergerak di Denpasar, saya berpikir nggak mungkin lah kita menjelajah di luar Denpasar. Kalau di Denpasar kita bisa pakai sepeda motor, tapi dengan berkembangnya komunitas Anom Peduli, akhirnya kita bisa menjelajah seluruh Bali seperti itu, sampai ke Singaraja, ke Desa Les seperti itu. Titik-titik itu bagaimana Pak Putu? Itu yang menentukan siapa? Apakah mereka yang berkomunikasi lewat media sosial atau pemetaannya? Pemetaannya kita punya relawan. Di Karangasem kita punya relawan. Relawan itu yang duluan mensurvei. Karena kalau kita memberi bantuan, kita nggak langsung ujuk-ujuk ke desa, kita kumpul ke Balai Banjar, enggak. Kita langsung ke sasaran, ke rumah penduduk. Dengan terlebih dahulu kita survei. Kita tanya ke kepala desanya atau ke perangkat desanya, apakah warga itu sudah dibantu. Jika sudah dibantu oleh pemerintah, kita tidak memberi bantuan. Yang benar-benar tidak terjangkau bantuan, pasti kita beri. Seperti itu. Jadi saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Arif benar itu. Jadi kami Anom Peduli awalnya memang bergerak di Denpasar dulu. Di Denpasar saja. Jadi kami dibantu banyak oleh dapur Yadnya. Mereka menyiapkan nasi bungkus 100-200 bungkus hari Sabtu dan Minggu. Kemudian berkembang, kami dapat donatur lagi dari kedai kita. Mereka menyediakan 30 bungkus setiap hari Sabtu. Kemudian dari dinas sosial membantu kita 50 bungkus sampai 100 bungkus setiap hari, mulai bulan April sampai November kemarin karena anggaran mereka. Kemudian sempat berhenti 1 bulan atau setengah bulan. Tadi kami dikontak lagi, dinas sosial mulai menyediakan nasi dari Tagananya untuk Anom Peduli membantu. Dinas Sosial Provinsi Kota Denpasar. Kota Denpasar. Kemudian kami dibantu oleh Warung Sahabat Panane, Warung Gonde. Kemudian yang paling besar ada dari komunitas The Bali Tribe. Jadi The Bali Tribe itu komunitas sosial kayak seperti kami, diketuai oleh teman kami Gede Widiantara. Itu mereka ngasih 100-200 kotak nasi setiap hari. Setiap hari. Nasi kotak. Jadi kita bagikan siangnya 120-150 bungkus untuk ODGJ, tunawisma, buruh serabutan, tukang sun di area Pasar Badung, Gajah Mada, Sulawesi. Malamnya kita bagikan kepada tunawisma sama ODGJ yang tidur di emperan toko. Itu sekitar 40-50 kotak untuk malamnya. Jadi siangnya 150 kotak. Itu disupport oleh The Bali Tribe. Kemudian kami juga dari Gede Robi Apparel disupport pakaian, masker, teman-teman yang punya percetakan. Ada teman saya Tri juga itu mensupport kami. Untuk di kabupaten kami punya relawan Anom Peduli di Karangasem, ada Pak Wahyu Pasak, Mas Suniari. Di Gianyar ada Putu Sure, kemudian di Kelungkung kami ada Wayan Pande. Mereka yang mendata warga siapa yang membutuhkan bantuan. Misalnya kami mau bergerak lagi 1 minggu, saya selalu data. Semuanya belum dapat bantuan BLT, BST atau bukan PKH, itulah sasaran kami. Jadi yang belum sama sekali belum dapat bantuan. Dan di daerah
timur kemarin kita ke Karangasem, Desa Butus dan ke atas di Bukit Paon, banyak sekali warga yang rumahnya bocor, sangat sederhana kehidupannya. Kami hanya bisa, anak-anak peduli komunitas kecil, hanya bisa bantu sembako, berupa baju kaos, itu saja, belum bisa bantu seperti bedah rumah. Jadi harapan kita sih ke depan ada yang membantu mereka dengan bedah rumahnya. Kemudian ada anak-anak yang lumpuh segala macam, kami usahakan kursi roda. Kemarin sudah dapat kursi roda, kami bantu ke Desa Selemaden. Itu bantuan salah satu yayasan yang ada di Denpasar, ngasih kami kursi roda, kami bawa ke Selemaden. Apa sebenarnya motivasi ya dari Mas Arief dan Putu ini untuk berbagi di tengah pandemi ya? Sebenarnya begini, saya ini di tengah pandemi ini masih bisa bekerja. Saya awal-awal pandemi ini juga mengeluh, penghasilan mengeluh, buat status di Facebook istilahnya mengeluh lah, menyerang pemerintah, mendumel gitu. Tapi setelah saya melihat di lapangan ada yang lebih susah dari saya. Saya masih bisa makan, ada yang nggak bisa makan sampai nggak bisa nyewa kamar kos. Akhirnya dia tidur di emperan Gajah Mada, itu banyak. Nah, saya melihat, waduh, ternyata saya mengeluh itu nggak ada guna, ada yang lebih parah dari saya. Dengan itulah akhirnya saya berkomitmen kita harus membantu mereka. Kita menggerakkan teman-teman di media sosial yang rata-rata masih peduli, masih mampu. Kita ketuk hati mereka. Kita bukan meminta-minta, kita dengan mengupload kegiatan kita, orang lain yang menawarkan diri, Pak Arief, apa yang bisa saya lakukan? Kami menerima apa saja donasi dari saudara yang untuk kami salurkan, seperti itu. Itu yang memotivasi kita, seperti itu. Mengenai ada banyak orang yang tidak mau disebut namanya sebagai donatur ya. Itu siapa sih sebenarnya mereka, Pak Putu? Saya kebetulan di komunitas alumni sekolah juga saya share kegiatan Anom Peduli. Kita itu SMA apa? SMA 3. SMA 3. Kebetulan di Karisma Tamat 90, jadi saya share di sana. Beberapa teman saya melihat, yuk kok bagus, boleh dong ikut. Saya ikut ngasih uang tunai sekian, tapi tidak usah disebut nama gitu ya. Jadi mereka karena pekerjaan atau situasinya seperti apa tidak mau disebutkan namanya. Kemudian ada teman kami messenger lewat Facebook, kita tidak kenal, tahu mentransfer berupa dana, minta tidak disebutkan namanya, cukup no name atau dengan inisial kayak Ibu Dokter ST kan sering. Lalu kita sebut berapapun dana yang sumbangkan berupa paket sembako atau dana, kita share dengan nama no name atau inisial. Jadi tapi sebaliknya ada beberapa sahabat kami, donatur kami itu yang memang tidak keberatan disebut karena mereka punya perusahaan yang memang perlu karena mungkin itu uang hasil perusahaan mereka, keuntungan perusahaan yang di-share ke kami. Jadi supaya juga bagian dari CSR ya. Mungkin dia seperti itu. Tahu juga perusahaan mereka kayak The Bali, punya Pak Budiase, kayak BPR Indra, Ibu Francisca, salah satu donatur tetap kami, Pak Kompiang, Donda Sermo, Pak Nano itu salah satu donatur kami. Jadi mereka warungnya masih hidup, masih ramai, masih bisa share ke kita. Seperti itu. Apa sih sebenarnya kalau mungkin sempat curhat sama donatur-donatur itu, kenapa sih mereka berbagi? Itu ada istilahnya, ada panggilan hati atau apa mungkin? Kalau saya melihat dari cerita-cerita donatur kami, mereka terpanggil juga bahwa melihat mereka sibuk. Mereka ada yang dokter, itu kan jam praktek itu sangat sibuk, jadi nggak mungkin mereka turun ke lapangan. Jadi dia menyalurkan bantuan melalui Anom Peduli karena mereka percaya dengan kita. Seperti itu. Banyak teman-teman dokter yang care sama kita, kegiatan kita seperti itu. Dan juga di awal-awal pandemi itu teman-teman dokter kan banyak dijudge bahwa dokter itu adalah yang mendapat keuntungan dari pandemi ini. Padahal kan tidak juga kan. Mereka dibilang orang yang diuntungkan dengan pandemi ini, padahal sebenarnya tidak. Dengan cara itu mereka bisa melepaskan penilaian masyarakat bahwa dokter ini juga peduli dengan pandemi ini, bukan mencari keuntungan di tengah pandemi, seperti itu. Oke, Pak Putu, seperti yang kita ketahui sekarang kasus positif COVID di Bali sudah sangat tinggi ya. Per hari ini diberitakan media Radar Bali, jumlah kasus terkonfirmasi itu 20.255. Ya.
dengan jumlah korban meninggal 579 pasien ya. Nah, ini bagaimana Pak Putu itu menjaga kondisi di lapangan Pak Putu? Karena kan harus berhadapan dengan banyak orang ini kan. Terima kasih. Kalau saya pribadi sih easy going aja. Jadi saya selalu di tasnya ada hand sanitizer. Saya selalu bawa masker. Bahkan kami Anom Peduli itu disupport ribuan masker oleh donatur kami. Itu kami bagikan setiap sembako, tidak hanya selalu isi masker seperti itu. Karena kami ada stok masker, saya di tas selalu sedia masker. Apalagi saya sudah umur setengah abad, mulai pelupa dari rumah, kadang lupa masker di tas ada, kadang di bagasi motor saya taruh juga. Jadi selalu bisa pakai di jalan. Oh, saya udah lampu merah belum pakai masker, berhenti pakai masker dulu. Gitu. Nggak ada ramuan khusus Pak Putu? Ramuan khusus mungkin obat herbal, ramuan herbal? Kalau ramuan herbal karena kita punya banyak sahabat yang masih buka warung. Saya mampir ke warung si A, sahabat saya tuh ini ada jamu bungkil kunyit bagus untuk imun ya, saya coba jamu bungkil kunyit enak sekali. Ada teman saya musim Covid ini menjual minuman arak menjadi, Pak tuh ini bagus 3 sloki jangan lebih ya. Dan saya coba 3 sloki memang bagus buat tubuh hangat juga. Dan itu semua Astung Karo saat ini saya dan Pak Arif kondisinya selalu sehat. Kita belum pernah panas 3 hari atau segala macam, tidak pernah kehilangan indera penciuman, bahkan nafsu makan nambah terus nih karena setiap hari ada support makanan gratis terus dari sahabat-sahabat seperti itu. Iya. Sekarang kita sehat. Saya tidak tahu antara jamu bungkil kunyit atau minuman racikan teman-teman atau yang mana ini penyebab atau karena kita di jalan, karena kita berdua hobinya sama di jalanan. Kalau di rumah malah stres. Kalau di rumah main HP kan bosan. Jadi kita lebih happy di jalan, melihat awal pandemi kita susah mengeluh, begitu kita berbagi sangat banyak warga yang jauh lebih menderita dari kita, lebih susah dari kita, itu sangat banyak sekali di lapangan. Ada yang tinggalnya di bedeng-bedeng, ada yang kesulitan bayar kontrak rumah, teman saya ada yang sampai mudik. Karena mudik ya kita bekelin sepatu, bekelin sembako. Saya bekelin sepatu sama teman-teman yang udah pulang ke Sulawesi, ke daerah Toili. Kemudian ada yang udah pulang ke Jawa, saya bekelin sepatu sama sembako juga yang dari donatur kita. Ada minyak melah juga, kita disupport minyak melah dari teman kita Wayan Setiawan, kita disupport 100 botol. Kita disupport teman-teman dokter vitamin lansia. Vitamin lansia kita bagikan. Karena vitamin lansia itu menurut para dokter tidak vitamin yang tidak mengandung darah, berbeda dengan hemopikton atau yang lain. Lansia ini bagus, kita bagikan keliling Bali. Vitamin lansia itu. Hikmah dari bergabungnya Mas Arif dan Pak Putu di Anom Peduli ini seperti apa? Seperti yang dibilang tadi, katanya ada support makanan banyak gratis. Berarti pernah tidak tiba-tiba makan di satu tempat nggak dikasih bayar gitu? Sudah sering. Bahkan kadang saya malu sendiri. Kita contoh masuk, kita rapat tentang Anom Peduli atau kita sekedar mampir ke warung teman, sebenarnya kita ingin bayar gitu, tapi ownernya bilang nggak usah bayar. Nah, itu kadang-kadang kita perasaan juga. Itu sangat sering seperti itu. Seperti di warung Gondosemo, Babi Guling Panana, atau di tempat-tempat lain seperti itu. Ada juga warung Semarapura, punya teman kita di Pemugan seperti itu. Pedungan ya, di Pedungan. Ada juga warung yang kita nggak kenal, kita makan, dia tahu kita. Pak, itu mereka Anom Peduli ya. Jadi mereka saya sangat mensupport kegiatan Anom Peduli. Maaf saya belum bisa membantu apapun untuk makannya, kita tidak dikasih bayar. Sebenarnya kita malu kan, kita mau kesini mau bayar, mereka tetap mau tidak ngasih bayar. Ya sudah, kita pakai persahabatan aja. Oke. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan profesi yang dilakoni ya selain berbagi ya. Setahu saya Pak Putu itu fotografer khusus wisatawan Jepang kalau tidak salah ya. Nah, itu bagaimana cara membagi waktunya Pak Putu? Tetap bisa berbagi dengan masyarakat untuk urusan Anom Peduli ini, dan bagaimana memilahnya dengan profesi sehari-hari? Oke, terima kasih. Kalau saya memang profesi sejak tahun 1990 saya sudah terjun ke dunia fotografi. Kemudian saya lama bekerja di sebuah travel agent wedding Jepang kebetulan. Kemudian saya juga setelah bom Bali 1, bom Bali 2, tamu Jepang yang meredup, akhirnya saya juga bekerja di travel asing Eropa milik orang Belanda. Kemudian saya juga bekerja di travel Eropa juga. Ya,
tidak boleh disebut namanya. Iya. Sebuah travel Eropa. Jadi saya sebenarnya sebagai kerja di travel itu udah 8 bulan 9 bulan ini nganggur, hampir setahun. Oh, berarti nganggur juga ya? Nganggur. Tetapi saya dibantu oleh pekerjaan sebagai fotografi bidang dokumentasi oleh justru Semeton Bali. Mereka itu tetap eksis menyelenggarakan pernikahan, potong gigi, pelepon, karyo di pura itu mereka butuh dokumentasi walaupun tidak boleh dihadiri oleh banyak orang. Pengomong pura atau keluarga tidak boleh ada resepsi segala macam. Banyak pengantin saya yang bulan Mei, bulan Juni tahun kemarin itu kecil-kecilan aja cukup foto sama videonya di puncak acara kami. Resepsi kami rencananya Desember, kayaknya Desember sudah bagus kondisinya. Faktanya justru sekarang sudah Januari dan kondisinya makin memburuk. Dan dengan adanya PSBB berarti kondisi makin memburuk, tidak membaik. Otomatis mereka membatalkan resepsinya, jadi job kita banyak hilang juga. Jadi Desember batal resepsi, akhirnya Januari juga tidak tentu karena situasi seperti ini. Saya sampai beralih profesi, saya juga akhirnya berpikir keluarga harus tetap hidup, dapur tetap ngebul. Akhirnya karena banyak sahabat, ada teman nyalurkan ini Pak tuh ada jus yang bisa dijual, jadi reseller mau. Oh saya coba, jadi saya share di Facebook juga. Dan teman-teman itu responnya positif. Wah ini kok Tudor jualan jus nih, kita bantu. Ordernya besar dari sana juga. Dan saya sisihkan 10%-nya untuk ke Anom Peduli. Itu yang saya pakai uang pribadi. Pak Arif Gojek masih bisa jalan 25.000 sampai 50.000 saat awal pandemi itu masih ramai. Dia sisihkan untuk kegiatan Anom Peduli ini. Jadi bukan kita yang mengambil jadi donatur, enggak, kita yang mensupport donatur. Transport kita gratis. Kita ada minta uang transport sama donatur. Donatur tuh ngasih 10 paket, Pak tuh ambil 10 paket, kita jalankan 10 paket, kita fotonya kita share, transportnya kita sendiri yang support. Kemudian ada lagi donatur kita yang yang saya bilang tadi yang no name segala macam tuh, tapi foto-foto barangnya mereka yang mereka kasih ke kita. Saya japri ke WA, Bu, ini barangnya, penerimanya ini. Di Facebook juga kita upload, jadi mereka tahu barangnya tidak ada berkurang. Keuntungan manfaat yang lebih yang saya rasakan adalah dengan ada di koordinator Anom Peduli ini, saya bisa mengarahkan bantuan itu ke teman-teman yang betul-betul membutuhkan, teman-teman di komunitas saya. Kalau saya ada di Anom Peduli, teman-teman musisi, teman-teman fotografer yang sepi job, mereka kan belum tentu bisa dibantu sama orang lain kalau saya ada. Dengan ada Anom Peduli, setidaknya Anom Peduli bisa membantu mereka melalui tangan saya disalurkan dengan Pak Arif. Jadi seperti itu nilai plusnya seperti itu aja yang saya buat bangga. Jadi teman-teman yang itu bisa kita bantu. Seandainya saya ada ikut di Anom Peduli, mungkin mereka juga tidak bisa dibantu karena banyak anak kos tidak terdaftar sebagai warga Denpasar, warga Banjar tidak terdaftar. Jadi kalau ada pembagian sembako di Banjar pun mereka tidak dapat karena mereka hanya kos. Banyak musisi hanya kos, teman saya fotografer atau asisten fotografer saya banyak kos. Jadi saya bantu mereka lewat paket ini sembako yang ada. Itu nilai plusnya di sana. Mas Arif, ini ada unsur politiknya atau murni sosial? Kalau politik begini, unsur politik tidak ada, tapi kita menerima bantuan juga dari tokoh-tokoh politik. Tapi kita tidak bermain politik, itu ada. Kita juga disupport Anom Peduli oleh anggota DPR RI, ada Pak Alit Telakan, ada Pak Agung Wirajaya, ada Pak Adi Ardana, ada wali kota, wakil wali kota, itu mensupport kita juga. Seperti itu. Itu mereka adalah tokoh-tokoh politik. Namun kita tidak bermain politik seperti itu. Tapi tidak ada titipan-titipan ya? Titipan-titipan tidak ada. Kita menerima bantuan dari mana saja, tapi tidak ada unsur politik seperti itu. Anom Peduli itu murni kemanusiaan. Murni kemanusiaan. Bulan Desember kami dibantu cukup besar dari Pak Wali Kota Denpasar, Pak Wakil Wali Kota, anggota DPR RI yang tadi sudah disebut Pak Arif, anggota DPR di Bali. Itu mereka ngasihnya murni kemanusiaan. Murni kemanusiaan, tidak usah bawa nama beliau, tidak usah bawa bendera politik apapun, enggak. Murni kemanusiaan. Oke. Dan pada tampilan-tampilan di medsos sering sekali Mas Arif dan Pak Putu ini memblur ya wajah anak-anak. Anak-anak. Artinya ini Semeton Radar Bali ya. Ini bentuk
kepedulian yang Betul. luar biasa ya, karena anak-anak itu harus dilindungi privasinya. Betul. Kalau orang tua masih bisa Masih kita bisa. enjoy ya. Dan ini penting ya bagi semeton Radar Bali Digital yang nge-share ya foto video anak itu harus Di blur ya. di blur, dilindungi privasinya sebagai anak, karena kan mereka punya masa depan Ya, dan betul. sebagainya, dan ya intinya kita hormati mereka. Betul. Gitu ya. Itu motivasinya bagaimana Mas Arif? Kalau Pak Budi, Pak Budi. Terima kasih. Kalau saya memang tujuan saya dari Anom Peduli itu membagikan paket bantuan berupa apapun, sembako, pampers, susu bayi, apa ke anak-anak tersebut, pakaian juga kami bagikan. Kami tidak mengupload atau mempopulerkan mereka penerima, bukan. Kami foto itu tujuannya barangnya itu sudah diterima, jadi wajah mereka itu sering saya tutupin, memang saya tutupin, saya blur, karena tidak penting mengekspos wajah penerimanya, yang penting Barangnya sudah sampai. Barang itu yang intinya itu sebenarnya ingin kami sampaikan, bahwa karena donatur kami memantau lewat Facebook kami, oh ini tas saya, barang saya isinya juga difoto benar sampai seperti itu sebenarnya. Jadi kami memelihara kepercayaan donatur seperti itu. Jadi penerimanya jelas, walaupun wajahnya di blur, tapi ada penerimanya memang. Iya. Sampai kapan Mas Arif akan melakukan misi kemanusiaan dengan bersama Anom Peduli ini? Sampai pandemi ini berakhir. Berarti setelah pandemi berakhir? Sampai pandemi ini berakhir, dan kita lihat juga nanti ke depannya bagaimana. Kita belum tahu. Tapi selama pandemi kita akan bergerak terus, dan selama masih ada donatur juga pasti kita akan bergerak terus. Seperti itu. Kalau sejauh ini di bulan Maret sampai Januari 2021 ini kira-kira sudah berapa bantuan yang Dari data yang saya punya itu 10.000 paket bantuan lebih. Sudah 10.000. 10.000 itu sembako, pampers, susu, nasi bungkus, sepatu, uang tunai juga ada, dan macam-macam. Itu kurang lebih 10.000 paket udah kita bantu. 10.000 paket ya. Ya. Baik. Dan donatur kita ternyata teman-teman Facebook bukan hanya di Bali. Ada yang dari NTT, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, seperti itu. Jadi lintas wilayah. Oke. Dan bagaimana hubungan antara penerima paket itu dengan donatur itu? Selesai ketika bantuan sampai aja atau bagaimana Mas Arif? Donatur itu kan melihat di media sosial. Berarti cukup segitu aja. Segitu ya? saja. Oke. Tidak ada lebih lanjut seperti itu. Dan gini, saya tambah, kalau tergantung kondisi penerimanya. Kalau kemarin kami nerima anak yang lumpuh umur 14 tahun, kemudian ada yang rumahnya memang sampai mau roboh segala macam. Itu tahap awal kita kasih paket yang ada, sembako atau apa. Tapi kami tidak lanjut ya. Setelah itu tahap berikutnya kami di Anom Peduli sama donatur kelompok donatur, kami share kondisi mereka. Kami harapkan itu ada bantuan gelombang kedua, ketiga dari donatur untuk mereka. Jadi tidak satu kali berhenti, tidak seperti itu. Dan selama sejak April itu kami juga satu penerima itu tidak hanya satu kali kami kunjungi. Ya, jadi ada beberapa setiap kali. bulan kami kunjungi, setiap bulan dia selalu dapat, karena kondisinya stroke, karena kondisinya cuci darah. Ada teman kami juga cuci darah seminggu 3 kali, jadi dia 2 hari sekali cuci darah. Itu rutin kami bantu sembako. Sampai musisi itu menggadaikan gitarnya, keyboardnya. Ada donatur yang berbaik hati, Pak, itu ditebus saja gitarnya, kasihan, karena dia sakitnya, biar bisa hiburan di rumah. Kita tebus gitarnya, habis itu kita bawain sampai nangis-nangis, terima gitarnya bisa balik lagi. Saya juga terharu, kami tidak sanggup lama-lama dari rumahnya, jadinya cepat-cepat pamitan. Bulan berikutnya akan kami bantu lagi seperti itu, karena memang dia tidak bisa bekerja sama sekali dengan kondisi cuci darah dua hari sekali. Dan ada juga sepasang suami istri, itu istrinya hamil, suami istri ini di PHK. Kita bantu juga untuk biaya rapid tes swab. Biasanya kan mau melahirkan tuh harus tes swab. Kita bantu juga. Ada donatur kita, sahabat kita juga seorang dokter seperti itu, membantu biaya persalinan plus tes swab. Baik, kalau ada semeton Radar Bali Digital bertanya ya. Ini kalau mau menyalurkan bantuan lewat Anom Peduli ini, bagaimana caranya itu Mas Arif? Bisa seperti itu. Jadi menyalurkan bantuan tuh berupa apapun kita terima, baik barang,
baik dana, baik nasi bungkus kita juga terima. Itu bisa menghubungi sahabat saya, Pak Putu Dok. Pak Putu Dok itu gimana Pak Putu? Mekanisme ya Pak Putu? Jadi biasanya donatur kami itu banyak yang belum kenal kami itu kontaknya di Messenger dulu. Habis itu kita tukaran kasih nomor WA. Saya umumkan nomor WA saya di FB secara terbuka. Kalau memang dia ngasih barang, kita ngambilnya kemana? Kita tanya alamat rumahnya. Kita buat janji kapan kita ngambil barangnya. Kemudian kalau ngasih berupa dana, kita kasih nomor rekening kita dulu. Karena ini kan sifatnya di komunitas Anom Peduli kita sementara selama COVID ini. Saya pun kalau sudah normal, travel sudah normal ke depannya, karena dulu saat normal travel itu saya biasa berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9 malam. Ya mungkin juga kalau situasi, saya harapkan situasi cepat normal itu. Jadi saya di Anom Peduli mungkin tidak bisa mengikuti Pak Arif, atau Pak Arif pun tidak bisa setiap hari lagi di Anom Peduli. Jadi mungkin apakah kira sebulan sekali atau gimana ke depannya, yang jelas saya kalau normal tidak bisa setiap hari. Baik, tentu kita berdoa semuanya sama Tonnya supaya kondisi ini segera normal. Betul sekali. Harapan kita Pak Putu bisa kembali bekerja. Job deskripsinya, Pak Arif juga bisa kembali dengan job deskripsi masing-masing ya. Baik, Semeton Negara Bali tadi sudah mendengar semua pemaparan dari narasumber kita, Pak Arif dan Pak Putu. Kita ketahui bersama ya bahwa di dalam musibah seperti apapun itu masyarakat harus sadar bahwa masyarakat tidak sendiri. Ada uluran-uluran tangan dari Semeton yang lain ya untuk meringankan beban masyarakat. Dan intinya adalah, yang terpenting adalah kita harus tetap semangat, tetap optimis di masa pandemi ini, dan bagi Semeton yang ingin berbagi bisa menghubungi nanti Anom Peduli. Nama Facebook Pak Putu Dok itu? Ya, Yudana atau Arif. Nama Facebooknya Pak Putu? Ya, Putu Dok Yudana. Putu Dok Yudano, itu di FB beliau ya. Kalau nomor telepon boleh di-share? Boleh, nomor telepon saya 081 246 547 169. Kalau Mas Arif berapa mungkin nomor? Nomor telepon saya 081 339 81 1954. Oke, akan ada satu kata penutup yang hari ini ya, langsung dari Pak Putu dan Mas Arif ya. Mungkin ada pesan inti dari masyarakat soal berbagi ini di masa pandemi ya. Kita berikan kesempatan pertama dulu pada Pak Putu. Oke, terima kasih. Saya harapkan masyarakat kita di masa pandemi COVID ini jangan pernah putus asa. Saya pernah kecewa dengan situasi COVID, pernah merasa berat, tapi dengan berusaha pasti ada jalan. Kita banyak teman, kita dibantu, saya bisa jualan jus, penghasilnya bisa di-share untuk membantu teman-teman Anom Peduli. Kita banyak teman donatur yang ngasih bantuan ke Anom Peduli, dan saya paling kagum adalah penerima bantuan Anom Peduli berupa modal usaha atau apa itu bisa berusaha, mereka membuat jajanan itu dijual ke pasar tiap hari, atau membuat keripik dijual ke pasar. Jadi mereka tidak lagi menjadi penerima Anom Peduli, mereka malahan bisa berusaha sendiri, seperti itu. Saya kagum yang seperti itu, mau mandiri. Baik, dari Mas Arif. Kalau saya di era pandemi ini kita tetap menjalankan protokol kesehatan, itu yang utama. Dan yang kedua, jangan putus asa, tetap semangat, banyak-banyak berdoa, pasti ada jalan di tengah problem kehidupan seperti itu. Baik, pasti ada solusi ya untuk masalah yang kita hadapi saat ini. Terima kasih Semeton Negara Bali Digital, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Om Santi 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 Om.